Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang menonton di podcast Rumah Belajar Bersama. Hari ini kita ada di Pantai Bira, yang tepatnya di Nusa Bira Indah, salah satu penginapan yang sangat dekat dari Pantai Bira. Jadi saya beruntung hari ini dapat bertemu dengan saudara Anjas, salah seorang pemuda yang banyak terlibat dalam kegiatan pariwisata di Bira dan sekitarnya khususnya. Selamat pagi Bang Anjas. Selamat pagi, Bang. Baik. Apa Baik, kabar? alhamdulillah senang ini bisa bicara dengan Bang Anjas. Ya. Boleh sedikit ngobrol-ngobrol ya, bukan sedikit banyak lah begitu, untuk bagaimana wisata ini. Saya melihat bahwa pada kegiatan Ramadan kemarin, pasca Ramadan ada Lebaran, jumlah orang yang berkunjung ke Bira itu membludak ya, sampai kilometer orang antrian. Nah, kira-kira penyebabnya karena apa itu, Bang Anjas? Ya, saya pikir setelah 2 tahun kita ini ya, kita ada dibatasi oleh aturan-aturan dari pemerintah karena kita masih dalam pandemi. Dibuatkan kopi saya katanya gitu. Terus ya 2 tahun setelah itu 2 tahun ada sedikit pelonggaran dari pemerintah. Ya, terjadilah pembludakan ini. Ini. Dan objek wisata yang menjadi pilihan selain Pantai Bira itu di mana saja? Ya, selain Pantai Bira dan Pantai Bara, dengan mulai dikenalnya kawasan yang baru di titik nol, itu juga menjadi menjadi daya tarik. Banyak yang penasaran. Dengan titik nol, dengan jembatan kaca. Titik nol dan jembatan kaca menjadi daya tarik tambahan ya, bagi orang yang tidak berenang misalnya, atau sekedar mau ngambil spot foto. Oke. Sebagai orang yang sudah lama di sini tentu tahu bagaimana cikal bakal titik nol itu menjadi populer seperti saat ini. Bisa diceritakan sedikit dari yang kecil-kecil saja, tapi itu punya makna kelihatannya. Ya, yang saya tahunya di akhir masa jabatan bupati sebelumnya, Ya. dalam hal ini dinas pariwisata mencoba melihat potensi-potensi apa lagi yang ada di Bira khususnya ya, apa yang bisa dikembangkan ya, karena mereka punya tagline Pesona Tanpa Batas itu. Pesona Tanpa Batas yang dilakukan oleh siapa Pak Kadisnya waktu itu? Pak Muhammad Ali Saleh ya. Pak Ali Saleh ya. Oke. Dengan timnya. Ya tentulah. Terus dia lihat di kawasan ini yang dari orang lokal bahwa ada objek wisata yang orang sini bilang Ujungnya ya. Ujungnya. Yang berarti di ujung ya. Ujung. Paling ujung. Ya, Pak Kadis dan teman-teman dari dinas pariwisata coba menggali informasi, terus coba menelusuri objek itu. Iya. Dengan orang-orang lokal yang ada di sini. Terus melihat ternyata biasa. Jadi Anda masuk ke hutan itu Ya, bersama Pak Ali Saleh dan timnya. Ya, kita coba melihat potensi itu yang diceritakan oleh orang-orang lokal ya. Lihat kita ke sana lah, kita lihat potensi yang ada. Belum ada jalan waktu itu. Oh ya, masih jalan-jalan setapak ya. Jalan setapak. Karena memang itu orang-orang lokal di sini ada momen tertentu mereka ke sana ya. Karena Ya, ada tempat orang. Ya, mereka sebagai orang menyakralkan. Menyakralkan tempat titik nol itu. Oke. Terus ya hampir juga di masa akhir. Itu tahun berapa kira-kira Pak Anjas? Mungkin tidak salah 4 tahun lalu ya. Sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun lalu dirintis ya. Oke. Terus momennya juga pas karena di akhir masa pemerintahan Gubernur Sulawesi waktu itu Pak Sarul Yassin Limpo. Terus ada jadwal dia akan ke Bira untuk launching kalender event pariwisata di event. Waktu itu Bulukumba masuk 100 Wonderful Indonesia. Jadi ya luar biasa ya. Terus Pak Kadis dan ini melihat bahwa itu coba
memperlihatkan juga ke provinsi bahwa Bira itu ada lagi potensi yang baru yang kita ingin kembangkan. Jadi ditawarkan ke Pak Ya. di Gubernur. Ya, Pada waktu itu Pak Sahrul ya. sebelum beliau datang ya, karena sudah ada schedule bahwa dia akan ke Bira, ke Tanjung Bira untuk launching event event pariwisata. Bira, ya Pak Kadis dengan tim mencoba berkomunikasi dengan Bupati. Ya. Kita akan coba membawa Pak Sahrul pada saat itu untuk memperlihatkan potensi itu. Potensi Ya. titik nol. Titik nol. Ah, Ya. jadi apa yang Anda lakukan? Satu pesan dari Oh, iya. Bupati pada saat itu, ya karena beliau tahu bahwa ke sana itu akses jalan masih susah. Dan Bupati meminta ke Pak Kadis bahwa kulitnya Pak Sahrul tidak boleh Lecet. dengan ini. Anda boleh lecet. Mobil boleh lecet tapi Mobil boleh lecet tapi Pak Sahrul bagaimana nggak caranya boleh. Pak Ali Saleng dan tim bagaimana caranya supaya ada jalan ke sana dan Pak Gubernur bisa lihat itu. Dan apa yang Anda lakukan? Ya setelah itu ya Pak Kadis di Bira, kita dulu dengan teman-teman di Bira, para tokoh juga sebagian ya, kita semua. Pak Kadis berdiskusi dengan kita, kan ya dengan dana yang terbatas. Ya, Pak Kadis menawarkan kolaborasi dengan orang-orang lokal ya, bagaimana planning itu, rencana itu untuk membawa Pak Sahrul ke titik nol itu bisa terwujud. Karena ya kita tahu momennya dia paling satu hari di Bira ya, 2 hari. Kita memperlihatkan ke dia ada potensi yang ini. Dan strateginya pada waktu itu Dinas Pariwisata menggandeng masyarakat, tokoh-tokoh dan untuk membuka akses jalan. Jalan itu yang penting karena kita akan membawa Pak Gubernur ke sana ya, memperlihatkan gitu. Jadi pakai apa membuka akses jalan? Pakai traktor atau pakai apa? Masih pakai manual. Pakai apa? Manualnya pakai Parang. Itu mungkin kurang lebih hampir 1 minggu. 1 minggu. Kami dengan beberapa teman Pak Kadis dan teman-teman dari Wisata Pak Sekretaris juga. Ya. Kita pagi-pagi sudah dari sana. Kita membabat ini. Pak Kadis, sekretaris gitu. Ya. Ikut semua Ya. dan timnya begitulah. Timnya. Kita Seminggu bersihkan jalan untuk akses jalan motor atau mobil tuh bisa lewat. mobil. Mobil. Sekitar berapa kilo yang dikerjain? Lumayan juga panjang lah. Panjang. Ya, kurang lebih 1 kilo lah ya. Nah ya kita dikejar oleh waktu juga bahwa schedule Pak Gubernur sudah ada ya. Tanggal sekian ada di Bira. Jadi ya kurang lebih 1 minggu. Kurang lebih 1 minggu kita ini. kerja bakti terus. Jadi kita fokus betul pada beberapa hari itu untuk membuat akses jalan. Selain itu dari masyarakat, dari orang pariwisata, dinas pariwisata, yang dari mana lagi turut terlibat membantu? Ya, pada saat itu dia pariwisata dan orang lokal. Orang-orang lokal. Jadi pariwisata itu maju dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dalam hal ini dinas pariwisata dengan masyarakat lokal. Begitu. Sekitar berapa orang kira-kira dari masyarakat yang di sini? Kurang lebih 10-15 orang. 10-15 orang. Awal masih kurang ya, tapi Kemudian kita mencoba menjelaskan bahwa apa yang kita lakukan ini ya untuk kemajuan kita punya kampung ya. punya contoh. Kita Dan gagal, sukses. Alhamdulillah Sukses. Dan Pak Sahrul sampai di sana. Oke. Kemudian apa efek setelah dari Anda berjuang yang cukup panjang itu menjadi tukang kebun lah istilahnya, tukang kebun tidak resmi. ya, paling tidak ketika kita membawa Pak Sahrul ke sana, ya langsung membantu. Saya kurang tahu berapa 1 miliar kalau tidak salah. 1 atau 2 miliar. Ya, 2 miliar untuk membantu itu. Terus ya dengan betul-betul dengan kegigihan Pak Kadis pada saat itu, dia terus membangun kolaborasi dengan kita. Bagaimana caranya itu tempat progresnya bisa cepat untuk dieksekusi ya, jangan cuma bisa dibawa Pak Sahrul setelah itu Ditinggalkan. Dalam hal ini Pak Kadis Ali Saleng yang Anda maksud. Kemudian Pak Ali Saleng kemudian merancang membangun titik nol begitu. Terus ya, setelah pemerintahan berganti, gubernur berganti.
berhenti. Pak Salim dengan tim Dinas Pariwisata terus mendorong objek itu untuk terus di. Tunggu dulu. Kita masuk kepada peralihan setelah sukses ada bantuan dari provinsi. Karena itu terjadi di saat akhir Masa jabatannya. Pak Sarul juga. Masa jabatannya Pak Sarul. Kemudian masuk pemerintahannya Pak Nurdin Abdullah, dan Pak Nurdin Abdullah apa yang dia lakukan untuk Bira? Ya dengan Masih Pak Ali waktu ya itu masih ya? Pak Ali Oke, dengan lanjut. kerja keras Pak Kadis, Pak Salim pada saat itu dengan tim terus mendorong objek ini, istilahnya ini sudah terlanjur basah lah. terlanjur sudah ini kita harus dorong, istilahnya jangan sampai berhenti di situ saja. Jangan sampai berhenti gitu. Dia terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dan ya beberapa kali Pak Nurdin Abdullah datang ke sini. Pak Nurdin Abdullah dan memberi kebijakan apa? Ya, setiap dia terketahui langsung memberikan dana yang lumayan besar. Lumayan besar. Karena itu Apa saja yang efek perubahan dari Pak Nurdin itu? ya setelah Pak Nurdin datang dengan timnya, tim ada namanya tim gubernur untuk percepatan pembangunan ya. Ya. Ada diskusi dengan Dinas Pariwisata dengan pemerintah Bulukumba apa yang pemerintah kabupaten butuhkan ya. Ya. Yang dibutuhkan ya jelas sarana jalan Dan akses jalan di Bira ini menjadi nyaman lah. nyaman lah karena Nyaman. itu menurut Apakah hanya di titik 0 saja yang diperbaiki atau hampir seluruh di Bira ini oleh Pak Nurdin? bukan cuma ke titik nol, ke Bara juga dia Ke ini. Pantai Ya, Bara, dan ke Mandalaria Mandalaria. juga. Oke, itu daerah arah, wisata arah untuk pembuatan perahu pinisi di Bira sini Iya. dan titik 0. Titik nol. Efeknya bola salju seperti bola salju menggelinding kemana-mana Iya. ya? Oke, luar biasa. Karena itu ucapan dari Pak Gubernur Pak Nurdin Abdullah pada saat itu Bira ini harus tuntas semua ya. Bira harus tuntas Akses jalan, semua fasilitas akses jalan. dan terbukti. Dan terbukti. Beberapa bangunan dia bangun seperti di luar itu ada pasar seni, Pasar seni. terus di atas ini ada masjid. Ya, apa Pak? Atas sini maksudnya di Jadi mana? ada aset desa di sana. Oh, ada aset desa. Dan pemerintah provinsi juga kasih bantuan. Di daerah mana tuh, dekat titik 0 Di atau belakang Anda Bungalo, tapi Di mana? itu connecting naik ke titik nol. Oh, berkoneksi langsung Ya, ke titik 0. di tingkat parkiran juga di sana. Ada parkiran di situ. Parkiran. Jadi memang ya kendala kita salah satunya adalah bagaimana membuat lahan parkir yang Ya. cukup, yang nyaman buat orang sehingga tidak menciptakan kemacetan. Ya, di atas itu luar biasa. Parkiran terus diberi fasilitas masjid ya. Dan pada tahun 2002 ini Anda melihat bahwa membludak memang manusia di Bira ini yang datang pada Ya. pasca lebaran ya. Bulan apa katanya? Bulan April ya. Bulan kemarin. Mei ya. Iya, kita puasa April. Banyak sekali. Dan orang ke titik 0, jembatan kaca banyak juga. Wah, luar biasa banyak. Luar biasa. Oke, jadi penilaian Anda apa untuk menghubungkan dengan dunia wisata, misalnya pemerintahannya siapa sekarang? Pak Daud Kahal ya. Pak Daud Kahal. Kira-kira apa yang bagus dia lakukan untuk ya membuat wisata kita ini lebih terkoneksi lagi, lebih mudah melakukan pengembangan. Yang pertama yang saya pikir itu di liburan Idul Fitri yang baru-baru ini betul-betul orang banyak sekali yang liburan. Itu yang perlu pemerintah sekarang pikirkan bagaimana Mengatasi kemacetan satu. terus masalah kebersihan juga. Kebersihan. Banyak disoroti. Pengunjung tidak akan mau mengerti bagaimana kendala kita memanage itu kebersihan ya. Dia tidak mau tahu macet mobil sampah lambat ke pantai ambil dia tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Jadi ini yang perlu kita sama-sama benahi, kolaborasi dengan penggiat wisata di sini, bagaimana menyadarkan mereka ya. Ya, efeknya kan akan kembali ke Kita semua. Pemda juga karena Pemda yang mendapatkan ide dari Oh, Pemda. Pemda juga. mereka punya otoritas Oke. itu kemacetan, kebersihan dan kemana juga. Untuk yang lebih tinggi misalnya ke Pak Bupati, Pak Andi Mukhtar Ali Yusuf ya, atau dikenal dengan Pak Andi Uta. Apa yang ingin Anda perlu
Jadi dengar, mudah-mudahan dia mendengar juga apa yang kita bicarakan sampai ini. Kalau Anda ingin masukkan kepadanya. Ya, yang saya pikir apa, karena Bira ini jualannya cuma Nah, di sini bagus ya. jualannya cuma pantai dan kejap bawah laut ya. Ya. Saya pikir kita harus lebih konsen, lebih fokus ke masalah itu. Pantai dan bawah laut. Ya, walaupun pantai bagaimana itu pantai bisa bersih, Mhm. terus kejap bawah lautnya juga bisa tetap terjaga ya. Bisa tetap terjaga. Dalam artian para orang pembom pembom Ya, itu bisa ikan itu yang merusak biota laut bisa Ya. dihentikan begitu. Karena ya beberapa teman-teman yang penggiat lingkungan utamanya bawah laut dan beberapa teman ekspatriat di sini, orang-orang asing yang punya bisnis, ya mereka sudah beberapa tahun terakhir ini ke belakang dia melakukan Konservasi di Bira. di Bira. Terus ada teman kita juga orang dari jenis Yakin Club mencoba juga menanam karang di Lego. Jadi ya itu ada perhatian pada wilayah bawah laut dari Bira, karena Bira ini sudah menjadi objek penelitian dari bangsa luar juga terhadap bagaimana memajukan wisata bawah laut ya. Dan pemerintah sekarang ini menurut Anda belum menyentuh wilayah situ? Belum terlalu ini ya, terlalu nampak. Belum terlalu nampak. Masih kerja dari teman-teman ini ya, teman orang asing yang mau melihat tempat ini lebih ini. Jadi orang asing yang kerja. Iya, ada beberapa teman-teman dari Kefana House Trip itu, terus dari Blue Planet ya, Ya. yang mencoba merangkul teman-teman lokal juga untuk berkolaborasi, berbagi ilmu, bagaimana tempat ini bisa lebih bagus dan baik. Oh, jadi keinginan Anda, pemerintah daerah ini membuat juga misalnya kegiatan-kegiatan untuk bagaimana pengembangan wisata laut begitu. Iya betul. Semacam apa kira-kira konkretnya itu yang kalau mereka kan orang barat ini sudah melakukan konservasi. Kalau kita misalnya apa gitu. Ya paling tidak pemerintah melalui dinas terkait bisa lebih fokus ke pengawasan ya. Pengawasan, Dan edukasi ke masyarakat tentang ya illegal fishing. Karena illegal fishing. Ya. tidak ada gunanya teman-teman orang asing transportasi karang, tapi di satu sisi masyarakat masih dibom. dibom juga. Ya. Itu merusak biota laut kita sendiri. Padahal teman-teman orang asing sangat mengakui keindahan bawah laut. Mengakui keindahan bawah laut kita. Oke, kalau untuk di titik nol dan jembatan kaca itu apa yang kira-kira yang masih kita butuhkan untuk membuat wisata kita semakin menarik ya? Ya di titik nol ya, yang saya lihatnya pemerintah harus cepatnya menata pedagang di sana. Sampai terjadi seperti apa yang ada di pantai Bira. Sudah terlanjur nyaman mereka dibawa, untuk merelokasinya, untuk menata kembali itu sudah agak susah ya. Agak susah. Jadi ya kan di sana objek wisata yang masih baru, kita ingin melihat lebih indah, lebih nyaman untuk pengunjung. Ya dari sekarang lah kita tata baik-baik ya, pedagangnya harus kita tata. ya, lebih seragam mungkin misalnya tempat penjualannya. Pokoknya bagaimana lah proses menjual itu nyaman buat semua orang yang datang, dan juga para pedagang juga mampu hidup dengan mampu berdagang dengan baik, menjual dengan baik, dan saling terkoneksi, terhubung, saling menguntungkan begitu. Jadi kehadiran mereka tetap dibutuhkan untuk transaksi ya, karena manusia pasti butuh di wilayah wisata, butuh makanan apa minuman, tapi itu diatur sedemikian rupa supaya tidak mengganggu jalur kenyamanan wisatawan. Terus ada lagi saya tambahkan apa? Ya. Karena di kawasan titik nol sana tumbuh beberapa pohon-pohon yang sudah berumur ratusan tahun lama ya. Ya. Mungkin pemerintah dalam hal ini dinas yang terkait, mungkin dinas lingkungan hidup bisa memberikan nama di tiap-tiap pohon itu. Itu bisa juga menjadi edukasi bagi pengunjung bahwa ini umurnya sudah segini. Ya, ini pohon namanya ini, nama lokalnya ini. Karena memang dulu waktu kita dengan Pak Kadis
membuka itu kawasan wisata titik nol, ini sengaja di yang di perahu itu, jadi sengaja itu tidak apa jaga itu pohon-pohon Jangan sampai dirusak. dirusak. Nah, Itu jadi unik di sana karena dia sebagian memang tumbuh dari batu. ya, bukan sebagian, memang Ya, batu ini. hampir sebagian. Hampir semua. Semua. Hampir semua. Bisa mungkin diberi nama menjadi orang-orang pengunjung lokal bisa menjadi kayak itu juga edukasi. Nama pohonnya ini. Ada wawasan lingkungan Ya, lah. dan ada beberapa pohon di sana yang ya, seperti pohon biti ya, yang salah satu bahan baku untuk kerak jenis. Ya, biti itu nasa kalau orang Ya, sini, nasa. kalau orang Bugis menyebutnya biti. Kalau bahasa Indonesia apa? Kurang tahu. Ya kayu kelas 1 lah. Kayu kelas 1 untuk pembuatan perahu pinisi atau rumah. Nah, oke, bagus sekali. Bang Anjas. Ada saran-saran yang ada. Mungkin tempat sampah boleh Ya di ya. petugas anu nih kebersihan yang harus lebih Paling tidak lebih kalau banyak. memang petugas kebersihan sekarang mungkin orangnya masih terbatas, tapi paling tidak tempat sampahnya diperbanyak. Tempat sampahnya lebih banyak. Minimal tempat sampah yang lebih banyak. Itu juga akan jadi apa penilaian bagi bahwa oh kawasan ini memang mereka care dengan kebersihan. Karena ketika pengunjung yang dari kota-kota besar yang kami lebih ini, mereka pasti mau sampah pasti mencari tempat di mana tempat sampahnya. Tapi kalau kita juga tidak menyiapkan, itu akan jadi citra yang kurang baik juga bahwa ya mungkin komplek ini belum terkelola dengan baik. Oke, bagus. Terima kasih banyak ini Bang Anjas atas anunya obrolannya, masukannya terhadap ya wisata kita di Bira. Dan Bang Anjas ini sudah berapa puluh tahun di sini? Hampir 20 tahun lebih terlibat di dunia pariwisata dan tahulah dari titik ujung ke ujung, mulai dari bara sampai ke titik nol. Satu harapan saya mudah-mudahan kerja-kerja yang telah dilakukan Pak Kadis dan Pak Salim bisa Dilanjutkan. atau dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Pak Daukahar. ya, Oke. dengan kerja-kerja kolaborasi. Dan saya benar-benar kemarin saya lihat di grup ada undangan rapat di Kadis, dia mencoba mengundang seluruh stakeholder ya Ya. yang bekerja di Dan banyak yang hadir. ya organisasi Bisa sah. Sudah ada anunya. ada Ada respon positif lah. yang positif. Hmm. Ya, kita tetap berharap bahwa wisata ini akan lebih baik ditata, akan lebih meningkatkan kenyamanan. Karena ya itu yang saya bilang tadi, ketika pengunjung banyak, masyarakat akan punya nilai tambah, terus PAD juga akan meningkat. Ya, PAD kita meningkat. Ya, harap bahwa setiap orang datang ke sini ada sesuatu yang baru ya, ada perbaikan-perbaikan. Ada perbaikan, ada pengembangan lah. Oke. Oke, cukup? Atau masih ada lagi? Yang perlu dan itu ya untuk pemerintah mungkin keindahan bawah laut yang harus lebih explore. Dieksplor. Oke, teman-teman. Terima kasih Bang Anjas. Anjas ini di karena juga mau menginap di tempatnya. Ini nama tempat ini adalah Nusa Bira Indah, sekitar 100 meter, 100 ya. Kurang lebih 100 meter Anda sudah tiba di pantai Bira dan harganya pun nyaman lah, terjangkau buat Parkiran aman dan luas. parkiran aman ya. Ada tempat kafenya, ruangan ber-AC-nya dan berbagai macam hal. Tinggal Anda menghubungi dia di Nusa Bira Indah. Nanti nomor teleponnya kita akan sampaikan ke Anda juga. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Kita akan cari lagi rekan-rekan yang akan menceritakan tentang apa-apa yang menarik di kawasan wisata Bulukumba, Bira dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.